Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang macam-macam kecerdasan. Kecerdasan ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, dan sebagainya. Macam-macam kecerdasan manusia itu ada 8. Yang pertama, ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya dengan suka membuat puisi, suka mendengarkan cerita, suka membaca apapun, contohnya buku majalah dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kecerdasan logik matematik. Kecerdasan logik matematik ialah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan yang logis. Biasanya ini pintar dalam pelajaran matematika atau hitung-menghitung. Yang ketiga, ada kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat. Contohnya dengan menyukai seni, menikmati lukisan dan patung. Juga biasanya bisa menulis dengan cepat saat Anda mencatat atau berpikir mengenai sesuatu yang dapat menggambar dengan cukup baik. Yang keempat, kecerdasan musik. Kecerdasan musik itu mampu untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Biasanya suka dengan kemusikan. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini mampu untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Ciri-cirinya senang bekerja sama dengan orang lain dalam satu kelompok atau komite. Biasanya orang seringkali datang kepada Anda untuk meminta nasihat. Anda juga lebih suka tim sport seperti basket, softball, sepak bola, dan lain-lain. Kecerdasan yang keenam, ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang ketujuh, ada kecerdasan kinestik, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, perasaan, dan lain-lain. Yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, dan mengungkapkan dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Yang ketiga, dasar kecerdasan manusia. Dasar kecerdasan manusia antara lain yang pertama IQ, yaitu kecerdasan yang berupa kemampuan manusia untuk berpikir, menalar, yang menggunakan akal atau pikiran, dan biasanya kita sebut orang yang pintar. Yang kedua, EQ, yaitu kecerdasan yang meliputi tentang semangat, ketekunan, pengendalian diri, dan menjaga baik hubungan dengan sesama. Yang ketiga, SQ, yaitu kecerdasan spiritual yang kita kenal sebagai kecerdasan jiwa, yaitu kemampuan individu untuk memaknai kehidupan dari hati dengan ketenangan dan kedamaian, serta kedekatan dengan Sang Pencipta. Yang keempat, ESQ, yaitu kecerdasan emosi dan spiritual. Kedua kecerdasan ini membentuk kesuksesan dengan kemampuan menyeimbangkan antara hubungan kepada Sang Pencipta dengan hubungan kepada sesama manusia. Yang selanjutnya yaitu poin keempat, faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Ada 2, yaitu faktor bawaan atau faktor keturunan dan
faktor lingkungan. Faktor bawaan atau faktor keturunan adalah anak cerdas sudah dari lahir. Seperti hadis yang dijelaskan, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Yang selanjutnya faktor lingkungan. Walaupun ada ciri-ciri yang dibawa sejak lahir, ternyata lingkungan sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti. Intelijensi tentu tidak terlepas dengan otak. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional, dan lingkungan juga memegang peran penting. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan 8. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.